dibuat untuk mengatur setiap urusan kehidupan masyarakat Eropa. Menurut sejarawan Inggris Edward Gibbon 1737 sampai 1794, manusia-manusia abad pertengahan terjebak dalam barbarisme dan agama. Ilmu pengetahuan, seni, dan budaya tidak diberikan tempat di kehidupan masyarakat Eropa abad pertengahan yang dikontrol penuh oleh gereja. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika abad pertengahan itu disebut dengan istilah abad kegelapan. Pertengahan mengacu pada berkuasanya gereja secara politik dan keagamaan di Eropa sejak pemahkotaan Karol Agung sebagai kaisar oleh Paus Leo ketiga pada 800 Masehi sampai dimulainya era Renaissance pada 1500 Masehi abad ke-16. Abad pertengahan juga disebut sebagai istilah abad ke-8 karena dua alasan. Yang pertama, pada periode ini dunia nyaris tidak mengalami perkembangan baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Padahal pada zaman sebelumnya, yaitu pada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno, manusia berhasil mencetak prestasi-prestasi besar dalam bidang seni dan budaya serta ilmu pengetahuan. Alasan yang kedua, secara khusus sebutan zaman kegelapan mengacu pada jatuhnya kredibilitas gereja pada periode itu karena sikap, tindak tanduk, dan kebijakannya yang menyimpang dari ajaran kitab suci. Setelah Inggris ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan William dari Normandia, Prancis bagian utara pada tahun 1066, seluruh tanah di Inggris ditetapkan menjadi milik raja. Oleh raja, areal tanah yang luas diberikan kepada para bangsawan. Selanjutnya, para bangsawan membagikan kepada para kaisar dan petani-petani menggarap. Sebagai imbalan, para kaisar bersedia mengabdi kepada bangsawan. Ciri-ciri sistem manor adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuan tanah dapat memiliki tanah yang mencakup beberapa desa. Yang kedua, petani mendapatkan jatah tanah dari tuan tanah. Yang ketiga, di dalam wilayah desa yang dikuasai seorang tuan tanah, terdapat pengadilan administrasi. Tujuannya mengatur serta menengahi berbagai konflik yang berkaitan dengan pengolahan tanah. Tuan tanah menjadi penanggung jawab, terjamin stabilitas dan ketertiban di dalam wilayah kekuasaannya. Yang kelima, tuan-tuan tanah tinggal di kastil yang dilengkapi benteng untuk melindungi diri mereka dari serangan musuh. Masa Renaissance. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu kata re yang berarti kembali dan naikre yang berarti lahir. Oleh karena itu, dalam bahasa Perancis, Renaissance berarti lahir kembali. Jadi, Renaissance adalah kelahiran atau kebangkitan kembali. Kelahiran kembali yang dimaksud adalah kelahiran atau kebangkitan kembali budaya dan Romawi kuno setelah bangsa-bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan. Kaum humanis adalah orang-orang yang menjalankan paham humanisme. Adapun humanisme adalah paham yang menjunjung tinggi martabat manusia serta kemampuan rasio untuk mengubah kondisi saat ini demi mencapai kesejahteraan manusia di dunia. Adapun humanisme Renaissance menekankan bahwa kita tidak hanya umat manusia, tetapi kita adalah individu ini yang bebas
sosial, politik, dan ekonomi. Para sejarawan masih berbeda pendapat tentang kapan persisnya gerakan Renaissance dan humanisme ini dimulai. Pada umumnya disepakati gerakan Renaissance dan humanisme ini disepakati sejak 1500-an. Florence atau kota kelahiran Renaissance. Florence berada di Italia Utara, di mana terdapat sisa keagungan Romawi tampak pada bangunan, jalan-jalan, monumen, dan manuskrip Romawi. Kota dagang yang banyak berhubungan dengan dunia Arab atau efek perang salib, banyak tumbuh, pusat komersial dan perbankan. Kota-kota ini yang memonopoli perdagangan di Mediterania selama abad 12 dan 13. Lokasinya di pusat pertemuan berbagai kota di Italia Utara atau Genoa, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Urbino, San Marino, Romagna, Bologna, dan Modena. Kota industrinya adalah Wall. Didukung oleh Paus Leo X pada tahun 1475 sampai 1521. Faktor lahirnya gerakan Renaissance. Yang pertama itu munculnya banyak kelas menengah baru. Yang kedua, adanya dukungan penguasaan dan bangsawan yang progresif. Yang ketiga, kenyataan pahit abad pertengahan. Yang keempat, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Dan yang kelima itu penemuan mesin cetak. B. Adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Para penguasa politik Renaissance dan kaum bangsawan yang progresif memelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan budaya. Salah satu dampaknya adalah lahirnya seniman-seniman jenius seperti Donatello tahun 1986 sampai 1466, Leonardo da Vinci tahun 1452 sampai 1519, Michelangelo 1475 sampai 1564, dan Rafael tahun 1483 sampai 1520. Di negara-negara Eropa lain, penguasa politiknya menjadi pendukung penuh gerakan Renaissance. Di Inggris ada Henry VIII, di Prancis ada Francis I, dan di Spanyol ada Charles V, dan di Denmark ada Christian II. Yang C, kenyataan pahit abad pertengahan. Kondisi kemiskinan yang dialami rakyat pada abad pertengahan, khususnya di Inggris, ikut memicu lahirnya Renaissance. Kondisi tersebut membuat orang kemudian mempertanyakan ulang hakikat, tujuan hidup, serta institusi-institusi yang sebelumnya menuntun arah hidup mereka. Tuhan telah menyediakan potensi dan bakat kepada masing-masing orang. Roti dan pakaian tidak langsung diberikan oleh Tuhan dari surga. Manusia sendirilah yang harus mengolah dan mengusahakannya. Oleh karena itu tidak boleh ada pihak lain seperti tuan-tuan tanah yang memperlakukan orang lain sebagai alat untuk mewujudkan keinginannya. D. Jatuhnya Konstantinopel. Pada 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan dinasti Ottoman. Hal ini memberi dorongan tidak langsung bagi lahirnya Renaissance. Banyak cendekiawan yang ahli dalam kebudayaan Yunani dan Romawi yang bekerja di perpustakaan-perpustakaan di Konstantinopel menyingkir ke Eropa. Mereka membawa banyak buku sastra, hukum, dan seni di tempat yang dituju. Mereka mengajar bahasa Yunani dan Latin, karya-karya sastra, serta hukum. Alhasil, minat untuk mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi di Eropa meningkat.
Literatur Yunani kuno dan Romawi dipelajari secara luas oleh orang-orang Eropa. Mereka mengumpulkan tulisan-tulisan klasik, mempelajari, menyunting, dan menerbitkannya kembali. Salah seorang cendekiawan itu adalah Desiderius Erasmus 1466 sampai 1536 dari Belanda. Peradaban Barat sejak era Renaissance dibentuk sebagai hasil dari kajian dan penghayatan terhadap nilai-nilai kedua mesin cetak. Pada 1454, Gutenberg dari Mainz, Jerman menemukan mesin cetak. Hal ini mempercepat dan memperluas gagasan-gagasan yang kemudian melahirkan revolusi berpikir Mainz, dan ide Gutenberg yang terpenting tercetus ketika dia bekerja sebagai tukang emas di Mainz. Dia mendapat ide untuk menghasilkan surat pengampunan dengan membentuk KUP huruf untuk mencetak surat pengampunan dengan banyak agar dia mendapat uang untuk membayar hutang-hutangnya. Ketika dia bekerja sebagai tukang logam dahulu, waktu itu buku dan surat ditulis dengan tulisan aksaran Latin dengan tangan dan mengandung banyak kesalahan ketika penyalinan. Yang ketiga yaitu dampak Renaissance dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu sosial budaya. Saat itu, kehidupan masyarakat Eropa sangat terkait pada doktrin gereja. Segala kegiatan kehidupan ditunjukkan untuk akhirat. Masyarakat kehilangan kebebasan untuk menentukan pribadinya. Kehidupan manusia tidak tentram karena senantiasa diintip oleh intelijen gereja, sehingga menimbulkan sikap saling mencurigai dalam masyarakat. Yang B yaitu ekonomi politik. Dalam kondisi politik, raja yang secara teoritis merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara, kenyataannya hanya menjadi juru damai. Kekuasaan politik ada pada kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Keduanya memiliki pasukan militer yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melancarkan ambisinya. Ada kalanya, kekuatan militer kaum bangsawan dan kaum gereja lebih kuat dari kekuatan militer milik raja. Lalu, dalam kondisi ekonomi, berlaku sistem ekonomi tertutup yang menguasai perekonomian hanya golongan penguasa, menyebabkan masyarakat Eropa terkungkung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Oleh karena itu, timbullah upaya-upaya untuk keluar dari keadaan tersebut.